Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Perlia Pratama dengan NIM O1A1240056 dari kelas D angkatan 2024. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah Farmasi Fisika Bapak Dr. Rernat Haji Ahmad Zaini, MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kestabilan dan interaksi obat kloropheniramin maleat atau kita kenal dengan CTM. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas itu yang pertama, definisi obat CTM, definisi dan pentingnya uji stabilitas, tujuan stabilitas CTM, metode uji stabilitas, faktor yang mempengaruhi degradasi CTM, contoh kasus kestabilan obat, difusi dan disolusi CTM, aplikasi dalam farmasi, prosedur pengujian disolusi CTM, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, apa sih itu CTM? Jadi, CTM atau kloropheniramin itu adalah obat untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, atau paparan debu, bulu binatang, maupun serbuk sari. CTM juga digunakan untuk meringankan gejala batuk pilek. Selanjutnya, uji stabilitas. Jadi, uji stabilitas itu adalah suatu proses atau pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa tahan suatu obat, dalam hal ini CTM, terhadap berbagai pengaruh lingkungan yang bisa merusak obat tersebut. Jadi, ada beberapa faktor lingkungan yang bisa diuji dalam uji stabilitas, yaitu ada suhu, kelembapan, dan cahaya. Untuk suhu itu, jika suhunya terlalu tinggi, obat bisa rusak lebih cepat karena panas mempercepat reaksi kimia dalam obat. Yang kedua ada kelembapan. Udara yang terlalu lembab bisa menyebabkan tablet menyerap air menjadi lembek atau bahkan terurai. Dan yang ketiga itu cahaya. Cahaya bisa memicu reaksi kimia tertentu yang menyebabkan obat berubah warna atau tidak bekerja lagi seperti seharusnya. Jadi, uji stabilitas ini sangat penting dilakukan untuk memastikan umur simpan, efektivitas farmakologis, dan keamanan obat hingga batas waktu penggunaan. Selanjutnya, apa sih tujuan stabilitas obat CTM? Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama, mengetahui stabilitas kimia, fisik, dan biologi CTM. Artinya, kita ingin memastikan bahwa secara kimia, zat aktif dalam CTM tidak rusak atau berubah menjadi zat lain yang bisa membahayakan atau membuat obat jadi tidak efektif. Secara fisik, bentuk, warna, bau atau tekstur dari CTM, misalnya tablet, tidak berubah selama penyimpanan. Dan secara biologis, obat masih memiliki efek seperti semula, yaitu bisa mengatasi alergi dan gejala pilek secara efektif. Jadi, jika CTM disimpan dalam waktu lama, kita ingin memastikan bahwa semua sifat tersebut tetap baik. Yang kedua, mengidentifikasi produk degradasi yang mungkin terbentuk. Jadi degradasi itu artinya kerusakan atau perubahan zat aktif obat. Tujuannya ini penting karena kadang saat obat disimpan bisa terbentuk zat baru dari hasil kerusakan yang berbahaya atau menurunkan efek obat. Contohnya, jika CTM rusak terkena. Yang ketiga itu menyusun panduan penyimpanan dan distribusi. Setelah tahu bagaimana CTM bereaksi terhadap panas, cahaya, atau kelembapan, kita bisa membuat aturan cara menyimpan dan mengedarkan obat ini agar tetap aman. Contohnya, jika CTM sensitif terhadap cahaya, maka kemasannya harus dibuat yang tidak tembus cahaya. Jika mudah rusak di suhu tinggi, maka harus disimpan di tempat sejuk atau suhu ruang. Selanjutnya, metode uji stabilitas. Ada 3 metode. Yang pertama itu stabilitas fisik. Ini dilakukan dengan mengamati langsung bentuk luar dari obat, seperti apakah warnanya berubah, apakah bentuk tablet rusak atau retak, apakah ada bau yang berbeda dari biasanya, apakah teksturnya menjadi lembek, keras, atau kasar. Nah, tujuannya dia ini untuk melihat apakah obat masih terlihat normal dan layak dikonsumsi.
Yang kedua, stabilitas kimia. Pada uji ini dilakukan pemeriksaan apakah kandungan zat aktif di dalam CTM masih dalam jumlah yang sesuai atau justru sudah mulai rusak. Caranya menggunakan dua alat seperti HPLC atau High Performance Liquid Chromatography dan Spectrophotometry UV Visible. Tujuan dari uji ini adalah memastikan CTM masih punya kekuatan obat yang sesuai. Dan yang ketiga itu ada stabilitas biologis. Uji ini untuk melihat apakah kemampuan CTM sebagai antihistamin atau obat alergi masih bekerja sebaik saat pertama kali dibuat meskipun sudah disimpan dalam waktu lama. Jika potensi atau kekuatan obatnya mulai berkurang, maka CTM bisa menjadi kurang efektif untuk mengobati alergi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi CTM. Yang pertama itu ada konsentrasi obat. Jadi semakin tinggi konsentrasi CTM, maka semakin besar kemungkinan terjadi degradasi. Hal ini dikarenakan jumlah molekul yang lebih banyak meningkatkan kemungkinan interaksi antar molekul, termasuk reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan. Yang kedua itu suhu. Suhu yang tinggi bisa mempercepat kerusakan obat. Hal ini disebabkan karena suhu panas menambah energi kinetik molekul, membuat reaksi kimia lebih cepat terjadi. Pada prinsip ini sesuai dengan hukum Arrhenius yang menjelaskan bahwa laju reaksi meningkat jika suhu meningkat. Yang ketiga itu pH. CTM relatif stabil pada pH netral sekitar pH 7. Namun, jika berada di lingkungan yang terlalu asam atau terlalu basah, CTM bisa terurai atau terdegradasi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pH saat menyusun formulasi atau memilih media penyimpanan. Yang keempat itu cahaya. CTM bisa mengalami fotodegradasi, yaitu kerusakan akibat paparan cahaya, terutama sinar ultraviolet atau UV. Karena itu, CTM biasanya dikemas dalam kemasan yang tidak tembus cahaya untuk melindunginya dari sinar matahari atau lampu. Dan yang terakhir, katalis dan inhibitor. Ion logam tertentu seperti besi atau lembaga bisa bertindak sebagai katalis, yaitu mempercepat reaksi degradasi CTM. Sebaliknya, antioksidan bisa digunakan sebagai inhibitor untuk memperlambat atau mencegah reaksi degradasi ini. Selanjutnya ada contoh kasus kestabilan obat. Yang pertama itu ada vitamin C versus CTM. Jadi vitamin C contohnya tuh asam askorbat. Jadi sifatnya sangat mudah teroksidasi. Artinya vitamin C cepat rusak bila terkena oksigen atau cahaya. Karena itu vitamin C harus disimpan dalam botol gelap atau tertutup rapat untuk menghindari cahaya dan udara luar yang bisa mempercepat kerusakannya. Jika tidak, vitamin C bisa kehilangan khasiatnya dan menjadi tidak efektif. Terus CTM itu juga sensitif terhadap cahaya, terutama sinar UV dari sinar matahari atau lampu. Bila terkena cahaya, CTM bisa mengalami fotodegradasi. Maka dari itu, CTM biasanya dikemas dalam kemasan plastik atau logam yang tidak tembus cahaya. Tujuannya itu agar CTM tetap stabil dan tidak rusak selama penyimpanan. Selanjutnya itu ada aspirin versus CTM. Jadi, aspirin ini rentan terhadap reaksi hidrolisis. Nah, saat bereaksi dengan air atau kelembapan tinggi, aspirin ini bisa rusak menjadi asam salisilat yang bisa menyebabkan iritasi lambung. Maka dari itu, aspirin biasanya diberikan salut enterik, yaitu pelapis yang tahan asam lambung dan baru larut di usus. Nah, terus CTM itu lebih stabil dalam lingkungan lambung, artinya dia itu tidak cepat terurai saat berada di pH asam seperti di perut. Karena itu, CTM tidak membutuhkan salut khusus dan seringkali langsung dibuat dalam bentuk tablet biasa tanpa pelapis tambahan. Selanjutnya itu ada difusi dan disolusi CTM. Jadi, apa sih itu difusi? Nah, difusi itu adalah proses bergeraknya molekul CTM yang sudah larut tadi melewati dinding usus menuju pembuluh darah. Nah, ini itu adalah langkah penting agar obat bisa masuk ke sistem peredaran darah dan mencapai organ targetnya. Contohnya, setelah larut, CTM menyebar dari usus ke pembuluh darah dan mulai bekerja meredakan alergi. Nah, selanjutnya apa sih itu
Apa sih itu disolusi? Nah, disolusi itu adalah proses larutnya tablet CTM di dalam cairan tubuh, terutama di saluran pencernaan seperti lambung atau usus. Nah, obat dalam bentuk padat, contohnya tablet, tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Ia harus terlebih dahulu larut menjadi molekul-molekul kecil agar bisa melintas dinding usus dan masuk ke aliran darah. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi dan difusi CTM itu, yang pertama ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel CTM, semakin cepat larut dalam cairan tubuh. Partikel ini memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga pelarut bisa lebih mudah dan cepat melarutkannya. Yang kedua, bentuk kristal versus amorf. Jadi, CTM itu bisa dibuat dalam bentuk kristal atau amorf. Bentuk amorf itu lebih mudah larut dikarenakan strukturnya yang tidak padat dan lebih mudah pecah. Sebaliknya, bentuk kristal lebih stabil tetapi lambat larut. Selanjutnya itu ada aplikasi dalam farmasi. Yang pertama itu untuk menentukan formulasi CTM. Jadi, formulasi itu adalah cara obat disusun dan dikemas agar bisa dikonsumsi dengan mudah serta bekerja dengan baik dalam tubuh. Berdasarkan sifat CTM, maka CTM itu bisa diformulasikan dalam beberapa bentuk sediaan seperti tablet, sirup, surfaktan, dan salep atau krim. Nah, kenapa hal ini penting? Karena setiap pasien ini memiliki kebutuhan berbeda-beda. Anak-anak, orang tua, atau pasien dengan gangguan menelan memerlukan bentuk sediaan yang berbeda agar pengobatan tetap efektif. Yang kedua itu mengembangkan sistem penghantaran CTM yang optimal. Jadi sistem penghantaran obat adalah teknologi atau metode untuk mengatur bagaimana obat dilepaskan ke dalam tubuh. Tujuannya itu agar CTM bisa bekerja lebih tepat waktu, lebih efektif, dan dengan efek samping minimal. Contohnya itu pelepasan lambat. Jadi CTM dilepaskan sedikit demi sedikit dalam waktu lama. Cocok untuk penderita alergi kronis. Kenapa hal ini penting? Karena dengan sistem penghantaran yang baik, kita bisa mengurangi frekuensi dosis, meningkatkan kenyamanan pasien, dan meminimalkan efek samping. Dan yang ketiga itu menjamin bioekivalensi produk generik atau paten. Produk generik dan paten. Nah, bioekivalensi ini adalah kemampuan obat generik untuk memberikan efek yang sama seperti obat bermerek dalam tubuh. Nah, CTM ini tersedia dalam berbagai merek, baik dari produk paten, merek terkenal maupun generik versi murahnya. Nah, untuk bisa disetujui oleh BPOM, produk generik ini harus terbukti bioekivalennya. Artinya, obat generik ini memiliki laju pelepasan, penyerapan, dan efektivitas yang sama dengan versi patennya. Selanjutnya ada prosedur pengujian disolusi CTM. Jadi, pengujian disolusi bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat dan seberapa banyak obat CTM larut di dalam cairan tubuh. Jadi, ada 3 prosedur. Yang pertama itu persiapan sampel. Langkah pertama itu adalah menentukan medium disolusi, yaitu cairan tempat tablet CTM akan diuji. Nah, medium ini dipilih berdasarkan lokasi target pelepasan obat. Misalnya, jika ingin mengetahui pelarutan di lambung, maka digunakan larutan dengan pH asam sekitar pH 1,2. Jika pelepasan diinginkan di usus, maka digunakan larutan dengan pH lebih netral atau sedikit basa, yaitu sekitar pH 6,8. Nah, tujuannya itu untuk menyesuaikan lingkungan seperti di dalam tubuh agar hasil uji lebih relevan. Yang kedua itu pengujian. CTM biasanya diuji menggunakan alat disolusi tipe pedal atau dayung. Nah, tablet CTM ini dimasukkan ke dalam medium cair, lalu alat pedal akan mengaduk pada kecepatan dan suhu tertentu untuk mensimulasikan kondisi tubuh. Suhu yang digunakan itu 37 derajat Celcius, yaitu suhu tubuh manusia, agar hasilnya lebih akurat dan realistis. Tujuannya dia itu untuk menirukan gerakan dan suhu di dalam perut atau usus untuk melihat seberapa cepat tablet ini larut. Dan yang ketiga itu pengukuran. Setelah waktu tertentu, misalnya 5, 10, 30, atau 30 menit, larutan diambil dan dianalisis untuk mengukur jumlah obat yang sudah larut. Alat yang digunakan itu biasanya spektrofotometri UV visible atau
PLC atau High Performance Liquid Chromatography. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, setelah mempelajari semua informasi tentang CTM, termasuk sifat fisiknya, cara kerjanya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan serta tubuh, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama itu kestabilan CTM harus dijaga. Jadi CTM ini dia itu obat yang digunakan untuk mengatasi alergi dan pilek. Namun, seperti semua obat, CTM ini bisa rusak jika tidak disimpan dengan baik. Oleh karena itu, harus disimpan di suhu ruang yang stabil. Jangan di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin. Harus dikemas dalam kemasan yang tahan cahaya. Dan formulasi obat harus menggunakan bahan tambahan atau eksipien yang mendukung kestabilan. Yang kedua itu pengujian stabilitas sangat penting. Untuk memastikan CTM tetap aman, efektivitas, dan bermutu tinggi, maka dilakukan uji stabilitas secara berkala. Pengujian ini meliputi uji stabilitas fisik, uji stabilitas kimia, dan uji stabilitas biologis. Tanpa uji stabilitas, kita tidak bisa tahu apakah obat ini masih layak dikonsumsi atau sudah kehilangan khasiatnya. Dan yang terakhir itu mutu, keamanan, dan efektivitas CTM bergantung pada stabilitasnya. Jika CTM tidak stabil, maka mutunya akan menurun, jadi tidak sesuai dengan standar farmasi. Yang kedua, keamanannya bisa terganggu. Dan yang terakhir, efektivitasnya itu bisa hilang. Maka dari itu, kestabilan CTM bukan hanya soal teknis laboratorium, tapi juga sangat penting untuk kesehatan pasien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.